Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baiklah, di kesempatan pada siang hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak tasawuf dan sunni. Baiklah, sebelum mulai mata pelajaran pada siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Muhammad Bagus. Tidak hadir, Pak. Apa? Muhammad Haikal. Hadir. Miftahur Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Arik. Hadir, Pak. Hadir. Ini sisanya pada kemana ya? Dispen, Pak. Dispen. Izin. Izin, Pak. Baiklah, pada siang hari ini Bapak akan mengajarkan pada kalian materi tentang tasawuf sunni. Di sini sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu tasawuf? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Arik. Membersihkan hati. Haikal? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baiklah, di sini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Tasawuf sendiri adalah upaya untuk melatih jiwa dari berbagai kegiatan spiritual sehingga muncul sebuah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa kepada perbuatan secara benar dan sungguh-sungguh yang membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Bertasawuf artinya mematikan nafsu kedirian secara berangsur-angsur untuk menjadikan diri yang sebenarnya atau berusaha menempuh perjalanan rohani. Bagaimana metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada yang tahu tidak? Apa, Haikal? Dengan jalan. Jalan gimana maksudnya? Dengan cara memenuhi takdirlah. Mengikuti ajaran Nabi seperti bersolat, puasa, berperilaku akhlak baik, Naik haji dan lain sebagainya. Betul. Lalu mengapa kita perlu bertasawuf? Arik, tahu? Kurang tahu, Pak. Lupa. Kurang tahu. Miftah Rahman. Kurang tahu, Pak. Mengapa kita perlu bertasawuf? Karena sekarang kita hidup dalam zaman era modern yang ditandai dengan adanya penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni merupakan aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syariah dan hakikat, namun diberi metode baru yang belum dikenal pada masa salaf as-solihin, dan lebih mementingkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bagaimana cara menjauhkan diri dari kegiatan yang tidak penting dan tipu muslihat dari duniawi. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf sunni. Sebelumnya ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh tasawuf sunni? Salah satunya? Belum, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum. Adik, Miftah? Belum tahu, Pak. Belum. Yang pertama adalah Abu Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam tasawuf Islam pada kurun waktu kelima Hijriah. Qushairi menulis Risalah Al-Qushairiyah, sebuah kitab tasawuf yang mengangkat kerangka teori tasawuf walaupun kajiannya agak umum dan ringkas. Yang kedua, Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Beliau salah satu sufi lainnya yang menyandarkan tasawuf dengan sangat jelas dan akidah Ahlus Sunnah, dan termasuk para pembaharu tasawuf pada abad kelima Hijriah adalah Al-Harawi. Dia termasuk orang-orang yang menentang keras mereka yang bersyatohat semisal Bustami dan Al-Halaj. Ia lahir di Basra, salah satu kawasan di Khurasan, pada tahun 369 Hijriah. Ia sebagaimana dikatakan oleh Masirun adalah salah satu fuqaha termuka dari mazhab Hambali. Ia adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dianggap sebagai pembela tasawuf sunni terdepan dalam Islam.
yaitu sebuah tasawuf yang didirikan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, zuhud, kesederhanaan, pendidikan, jiwa dan perbaikannya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali sepakat dengan mainstream tasawuf pada masa ketiga dan keempat Hijriah, dan juga sepakat dengan Al-Qushairi, Al-Harawi, dan orang-orang sebelumnya yang mempunyai mainstream yang sama. Imam Al-Ghazali lahir di Tus dan merupakan salah satu kawasan di Khurasan pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 487 Hijriah. Sampai sini dapat dipahami dari apa yang Bapak jelaskan? Paham. Jika sudah paham, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, Haikal, apa itu tasawuf? Tasawuf adalah cara mendekatkan diri dengan Sang Khalik dengan cara membersihkan hati, mengerjakan syariat, dan berjalan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul. Rohman, mengapa kita perlu tasawuf? Karena dengan tasawuf kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terus apalagi kita sekarang hidup di zaman yang modern, Pak. Kalau kita nggak bertasawuf, kita akan terlena dengan contohnya sekarang gadget, terus pergaulan ini sangat luas, Pak. Kalau kita tidak diiringi dengan tasawuf, kita akan terpleset untuk melakukan kehidupan. Mungkin Bapak rasa cukup dan Bapak rasa kalian semua paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Amin. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.